mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu saya absen dulu ya. Ami, saya Bu. Indah, saya Bu. Andi, saya Bu. Lisa, saya Bu. Sekarang belajar mengenai ini. Tentu saya bagi ya satu persatu lembar mengenai jamurnya biar anak-anak saya mengerti materi hari ini. Kita belajar tentang materi jamur, saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama saya di sini diharapkan siswa itu mampu mengetahui mengenai pengertian jamur, struktur jamur, ciri-ciri jamur, dan bagaimana membedakan ciri-ciri jamur yang beracun dan yang tidak beracun. Nah, saya mau tanya, ada yang tahu nggak itu jamur itu apa pengertiannya atau definisinya? Boleh kita yang Ami, silakan. Jamur itu termasuk tumbuhan tingkat rendah, Bu. Ya benar. Ada lagi yang jawab? Jamur juga memiliki dua sifat, yaitu saprofit dan parasit. Ya benar. Ya, jamur itu salah satu tumbuhan tingkat rendah yang memiliki dua sifat, yaitu parasit dan saprofit. Kenapa dikatakan parasit? Karena dia bisa singgah atau mendominasi wilayah seseorang, di mana seseorang itu yang dia tempat itu tidak dapat keuntungan, melainkan dia merugi gitu. Tetapi pada si jamur ini dia malah menguntungkan, sedangkan yang bersifat saprofit itu yang dikatakan saprofit, jamur tersebut itu hasil sisa metabolisme makhluk hidup gitu atau pembusukan gitu, seperti itu. Dan jamur ini juga sangat berperan penting ya di dunia ini ya, di lingkungan kita juga termasuk untuk potensi bisnis gitu. Bisa seperti yang kita ketahui kan jamur-jamur itu banyak bisa diolah seperti makanan gitu. Ibu akan menunjukkan bagian dari jamur itu. Ini salah satu media pembelajaran kita biar kalian memperjelas. Di sini ada struktur jamur, siklus jamur, dan klasifikasi jamur. Anak kita lihat kan? Bisa Bu. Nah, di mana struktur jamur itu adanya lamela, adanya tudung, adanya cincin, dan adanya akar atau pupa, dan di sini adanya tangkai, lalu adanya spora, lalu adanya seperti dan di sini ada bagian bawah tudungnya. Lalu di siklus hidupnya itu, di mana reproduksi dari jamur ini ada dua cara, seksual dan aseksual. Nah, di siklus hidupnya itu dia akan mengalami fase singani. Setelah dia melalui fase singani ini, dia akan masuk ke dalam tahap fase mitosis. Setelah dia di mitosis ini kayak menjadi diploid, menjadi pupat, dia akan masuk ke fase meiosis, dan dia akan menyebar dan menimbulkan spora baru dan menjadi spora yang lebih sempurna lagi. Lalu di mana klasifikasi jamur itu ada ya, seperti Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, Deuteromycota, dan Ascomycota. Nah, di sini ada yang bertanya dengan Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai jamur kepada anak-anak. Di sini saya minta kalian mengidentifikasi mengenai jamur yang beracun atau tidak, dan tadi sudah saya sebutkan kan ada juga Zygomycota termasuk klasifikasi jamur kan. Saya ingin kamu juga mengidentifikasi mengenai Zygomycota beserta contoh jamur yang termasuk golongan Zygomycota tersebut. Silakan mencari anak-anak, saya tunggu 15 menit ya. Baik Bu. Nah, saya tunggu ya anak-anak. Ya Bu.
15 menit. Saya harap anak-anak sekalian, anak-anak ibu dapat mempresentasikan ke depan atau duduk di bangkunya juga nggak apa-apa untuk mempresentasikan hasil yang kalian dapat mengenai jamu materi kita hari ini. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkannya? Saya, Bu. Nah, silakan Ami. Saya akan menjawab tentang bagaimana mengidentifikasi jamu yang dapat dimakan dengan jamu yang beracun. Di mana untuk mengetahui jamu tersebut beracun dapat mengenalinya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh di tempat yang kotor. Yang kedua, jika dipotong dengan pisau stainless steel akan terdapat noda hitam atau biru pada pisau. Yang ketiga, jika dimasak akan berubah warna dan teksturnya menjadi sangat lunak. Daya racun jamur dapat berasal dari senyawa beracun yang dikandungnya atau racun dari lingkungannya. Toksisitas jamur biasanya bersifat genetik, melainkan berasal dari jamur sendiri. Berikut ini beberapa ciri-ciri jamur yang dapat dikonsumsi, di mana yang pertama itu sudah dibudidayakan dan dijual di pasar tradisional ataupun supermarket. Yang kedua, tidak menghasilkan noda saat dipotong. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan warna saat dimasak. Siapa lagi? Satu orang lagi? Bu. Silakan Lisa, coba jelaskan apa yang kamu dapat Mengenai identifikasi mengenai jamur zygomicota beserta contoh jamur yang termasuk golongan dari jamur zygomicota. Zygomicota disebut juga sebagai The Cenotic Rufumi. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti atau black bread moth atau Rhizopus. Divisi Zygomicota memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat. Kebanyakan hidup sebagai saprofit, tubuhnya besar banyak, berbentuk benang atau himpa yang tidak bersekat dan tidak menghasilkan spora yang berflagela. Setelah saya dengar tadi penjelasan dari Ami dan Lisa bahwa memang benar adanya jamur yang dapat dikonsumsi itu bisa kita lihat ciri-ciri itu tubuhnya tidak bervariasi seperti tadi jamur yang beracun itu kan bervariasi. Kalau yang dikonsumsi ini dia tidak mengandung aroma amonia atau dia seperti bau pesing, tidak seperti itu. Lalu dia tidak memiliki cincin, sedangkan pada yang jamur yang beracun itu dia memiliki cincin atau cawan. Dan mengenai jamur zygomicota ini itu termasuk jenis jamur yang dikelompokkan pada jamur hitam. Bisa kita lihat pada roti. Kalau misalnya di roti itu ada jamur itu yang sudah berwarna hitam, itu jamur zygomicota. Lalu juga dia hampir sama hidupnya seperti jamur biasanya, yaitu dia hidup pada habitat darat dan dia itu kebanyakan hidupnya sebagai saprofit. Ini ada tulis ya, kan kalian sudah banyak dengar, sudah saya jelaskan, teman-teman juga ada jelaskan bagaimana itu mengenai jamur tadi. Ibu ngadain kuis biar ibu tahu sampai mana yang kalian mengerti itu, biar kita bisa lagi menjelaskannya gimana biar ibu tahu gitu. Saya tunggu 15 menit ya, harus selesai hari ini. Jangan ada yang terkonte ya. Saya harap kalian bisa menjalannya dengan hasil pikir kalian sendiri. Ya, Bu. Yang punya pikir, silakan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis dari 15 menit. Kepada Ani bisa kumpul ya jawabannya, antarkan ke saya. Ya, Bu. Nih, Bu. Jangan nih. Ayo pintar, Bang. Makasih ya, Ani. Jangan gitu, Ani. Setelah saya sudah periksa hasil kuis hari ini, saya mendapatkan siapa yang paling tinggi nilainya pada hari ini kuisnya, yaitu Lisa 100 dan Andin 95. Jadi saya harapkan yang saya panggil tadi maju ke depan. Saya mau kasih reward. Saya persilakan, tadi saya sebutkan namanya, maju ke depan ya. Mau ibu kasih buku.
bisa meningkatkannya ya. Oke Bu. Nah, sebelum Ibu tutup ya materi hari ini, Ibu akan kembali menyimpulkan mengenai materi kita agar anak-anak sekalian bisa ingat gitu, biar tidak lupa. Nah, jamur adalah tumbuhan tingkat rendah yang memiliki dua sifat, sifatnya parasit dan saprofit. Tadi saya jelaskan lagi kan, parasit itu dia menghinggapi atau tinggal di wilayah seseorang gitu, atau yang mendapatkan kerugian gitu. Lalu yang saprofit itu adalah sisa-sisa dari makhluk hidup. Kemudian dan pada strukturnya itu tadi udah ada seperti tubuh, ada lamela, ada hifa, ada spora gitu, seperti itu. Dan klasifikasi yang tadi jamur tersebut ada 5 macam, yaitu pertama Zygomicrota, ada Basidiomicrota, ada Deuteromicrota, ada Ascomicrota. Saya tutup materi hari ini. Sekian dari saya. Jika Ibu ada salah kata yang menyakiti hati-hatian Ibu mohon maaf ya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak bisa pulang. Terima kasih Bu.